atau standar akuntansi. Akuntansi keuangan atau financial accounting adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan, baik yang akan digunakan oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan itu yang pertama ada pihak internal, contohnya itu manajer, kemudian pihak eksternal itu laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan seperti investor dan kreditor. Kemudian, pelaporan keuangan merupakan informasi keuangan yang disediakan sebuah perusahaan untuk membantu pemakainya membuat keputusan alokasi modal perusahaan. Tujuan laporan keuangan yang pertama, informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit. 2. Informasi yang berguna dalam menilai arus masa depan. Yang ketiga, informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut dan perubahannya. Di laporan keuangan yang pertama itu ada neraca, kemudian yang kedua itu adalah barudi, yang ketiga itu adalah laporan perubahan posisi keuangan, dan yang terakhir ada laporan lainnya. Standar akuntansi keuangan yaitu berguna untuk menciptakan metode yang seragam untuk menyajikan sebuah informasi sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan satu dengan lainnya secara lebih mudah. Ada 4 organisasi yang berperan besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Yang pertama itu Securities and Exchange Commission, kemudian American Institute of Certified Public Accountant, kemudian yang ketiga ada Financial Accounting Standard Board, kemudian yang keempat Governmental Accounting Standard Board. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum merupakan suatu kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap diterima secara umum, yaitu merupakan Generally Accepted Accounting Principles. Organisasi profesi akuntansi di Indonesia itu ada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, didirikan pada 23 Desember 1957. Kemudian organisasi ini memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu pekerjaan akuntan, membimbing perkembangan akuntansi, dan mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Sementara itu, badan yang membuat standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat yaitu Financial Accounting Standard Board, berdiri tahun 1973 menggantikan American Principal Board. Produk dari FASB ini adalah publikasi pernyataan standar akuntansi keuangan atau Statement Financial Accounting Standard. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik mutu informasi. Yang pertama, dapat dipahami, kemudian relevan, keandalan, daya banding, dan konsistensi. Sistem informasi akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi ini, unsur-unsur sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu serta laporan. Komponen utama sistem akuntansi. Pertama, teknologi, basis data, pengendalian, keluaran, model, dan masukan. Debit dan kredit, yaitu memiliki kegunaan untuk menggambarkan di mana ayat jurnal dibuat. Prosedur pencatatan debit pada sisi kiri dan kredit pada sisi kanan. Yang pertama ada semua akun aktiva dan beban meningkat pada sisi kiri dan menurun pada sisi kanan. Semua akun kewajiban dan pendapatan meningkat pada sisi kanan dan menurun pada sisi kiri. Kemudian ekuitas pemegang saham seperti saham biasa dan laba ditahan meningkat pada sisi kredit, sementara dividen meningkat. Persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, dan harta sama dengan utang plus modal. Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama, menyediakan informasi bagi pengelola usaha baru. Kemudian, memperbaiki informasi dari sistem yang sudah ada. Kemudian, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.
dan mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Selanjutnya ada laporan laba rugi atau income statement, yaitu laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Kegunaannya yaitu untuk membantu para pemakai mengevaluasi kinerja masa lalu dan memberikan masukan tentang pencapaian tingkat arus kas tertentu di masa depan. Yang kedua ada laporan laba rugi kedua, yaitu menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian diidentifikasi sebagai penghasilan komprehensif lain yang memiliki status yang sama sebagai keuntungan dan kerugian tradisional. Yang ketiga ada laporan gabungan laba rugi komprehensif, yaitu laba neto tradisional adalah subtotal dengan total laba rugi komprehensif ditunjukkan sebagai total akhir. Keunggulannya tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru. Selanjutnya itu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Pos-pos yang disajikan yang pertama ada laporan laba rugi komprehensif untuk periode tersebut. Yang kedua ada kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi atau dividen kepada pemilik. Yang ketiga rekonsiliasi jumlah tercatat masing-masing komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan, yaitu laporan yang memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor dan ekuitas atas sumber daya neto, serta membantu dalam memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas pada masa depan. Kegunaannya yaitu untuk memberikan dasar untuk menghitung tingkat imbal hasil atau rate of return dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Batasan laporan posisi keuangan yaitu berupa yang pertama sebagian besar aset dan liabilitas sebesar biaya historis. Yang kedua, perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan beberapa pos yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga ada laporan posisi keuangan mengabaikan beberapa pos yang memiliki keuangan, tetapi perusahaan tidak dapat mencatatnya secara objektif. Klasifikasi dalam laporan posisi keuangan yaitu memudahkan pengguna untuk mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas keuangan, profitabilitas, dan resiko. Unsur-unsur dalam laporan posisi keuangan yaitu ada 3. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, dan yang ketiga ada ekuitas. Selanjutnya itu ada laporan arus kas. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Tujuannya itu untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode. Cara mencapai tujuan harus melaporkan pengaruh kas dari operasi suatu periode, transaksi investasi, transaksi pendanaan, dan kenaikan atau penurunan neto kas selama suatu periode. Isi dan format laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada investasi, dan yang ketiga ada pendanaan. Gambaran penyusunan laporan arus kas. Ada laporan posisi keuangan komprehensif, laporan laba rugi tahun berjalan, dan data transaksi yang dipilih. Kegunaan laporan arus kas yaitu untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flows dari berbagai entitas. Semoga dapat bermanfaat. Saya mewakili kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum